Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini heboh berita karyawan eh, PT Garuda Indonesia mengadu ke Menteri BUMN Erick Thohir karena ditengarai Direktur Utama Garuda eh, pergi liburan pakai fasilitas Garuda. Jadi eh, Ivan Setiaputra ini diduga oleh kelompok pekerja Garuda jalan-jalan di tengah situasi Garuda yang dalam uh, suasana kritis begitu, nyaris kolaps dan akan digantikan dengan Pelita Air begitu. Ini menarik ketika banyak pimpinan institusi negara, entah itu di pemerintahan ataupun di BUMN, yang tidak mempunyai sense of crisis, kepedulian terhadap krisis seperti ini, di mana negara pada akhirnya menjadi tumpuan atau menjadi beban bagi negara. Ini sebetulnya ya sudah bukan barang baru, perilaku tidak etis yang dibuat atau dilakukan oleh banyak pimpinan institusi negara, baik itu di pemerintahan ataupun di BUMN. Berikut juga di KPK ini ribut dalam situasi seperti ini. Firly Bahuri CS rapat di hotel mewah di Jogja, dikritisi oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Etis nggak sih katanya. Jadi di hotel Sheraton kalau nggak salah. Ini menarik lagi yang KPK ini. Setelah kasus helikopternya Firly Bahuri menyewa helikopter yang nilai sewanya fantastis begitu ya kan. Ini sekarang rapat di hotel mewah. Jadi teman-teman, yang jadi pertanyaan oleh masyarakat itu urgensi rapat di hotel mewah dalam kerangka rapat kerja itu apa sih? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Harus di hotel mewah gitu. Apakah di gedung KPK itu yang megah dan bagus itu tidak ada aulanya, tidak ada ballroomnya, tidak ada hallnya untuk pertemuan yang presentatif membahas rencana-rencana kerja KPK? Kan itu yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat. Nah, ketika dilakukan di hotel mewah, tentu anggaran negara yang akan dibayar dengan anggaran negara begitu, akan dibayar dengan APBN. Ini menarik ketika KPK setelah undang-undang KPK terbaru disahkan, jadi semakin ke sini semakin lucu tindak tanduk, perilaku dan karakter yang ditunjukkan KPK di bawah Firly Bahuri ini. Jadi sebetulnya cara-cara yang dilakukan KPK ini ya juga bukan barang baru, juga bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum. Jadi kalau di institusi negara itu kan begini, ini bulan Oktober, November, Desember sampai Januari itu ini momen untuk menghabiskan anggaran begitu. Maka dibuatlah kegiatan, rapat-rapat, acara ya supaya pagu anggaran yang ada dalam usulan perencanaan kegiatannya tahun per tahun itu
bisa habis, bisa di nol rupiah kan dalam laporannya. Jadi caranya bagaimana ya? Buatlah acara-acara yang tak berguna seperti itu di tempat yang besar biayanya. Supaya anggaran yang sudah disahkan negara eh, dan dimasukkan ke APBN, tanggungan APBN itu ya bisa habis. Ini kan banyak contoh. Ini barangkali teman-teman yang punya pengalaman bekerja di institusi pemerintahan, ya pahamlah dengan model-model eh, dan modus-modus untuk menghabiskan anggaran seperti ini. Wah, tidak saja di KPK, di instansi pemerintah sampai ke camat-camat, sampai ke kelurahan itu, ya juga dibuat seperti ini. Karena apa? Kalau dananya tidak habis setahun itu, ya kembali ke kas negaranya. Supaya tidak kembali, bagaimana ya? Buatlah acara yang tak berguna. Yang penting, yang penting kegiatannya ada. Kemudian ada dokumentasinya, kemudian ada bukti penggunaan anggarannya sesuai dengan mata anggaran yang sudah diusulkan dalam perencanaannya tahun kemarin kan begitu. Nah, tahun besok ya dirancang lagi anggaran yang baru. Ya, seperti itu supaya anggarannya bisa habis. Jadi bukan barang baru. Tapi miris kita ketika pengelola pemerintah ini apa good governance-nya tidak ada begitu ya, tidak mempunyai sense of crisis, tidak punya rasa empati jadinya kan. Maka ini mengakibatkan masyarakat antipati ini dengan pemerintah begitu. Karena ya contoh-contoh yang ditunjukkan seperti ini, walaupun uh, anggarannya sudah ada, ini kan efisiensi itu kan uh, dan prioritas skala prioritas kegiatan itu supaya anggaran negara itu tidak dihambur-hamburkan kan penting juga difikirkan ke sana. Ini malah dibuang-buang, ya kan? Barangkali KPK perlu perbaikan gizi, barangkali butuh nutrisi yang baru, tempat istirahat. Nah, ini ada acara ngopi-ngopi juga ini ceritanya. Ada acara sepeda santai juga. Jadi rapat kerja pakai acara sepeda santai. Mau bikin acara rapat kerja apa ini sebetulnya KPK ini kan. Jadi sudah lewat batas sebetulnya. Kita ingin marah juga karena kita masyarakat awam ya, bisa kita cuma ya mengingatkan seperti ini, nyinyir seperti ini. Tetap juga yang uang itu akan mereka habiskan, akan mereka hambur-hambur kan seperti itu. Nah, kembali ke direktur utama Garuda tadi. Nah, ini lumayan ini jauh perjalanannya, keliling-keliling dia. Nah, sementara karyawan Garuda ini sudah menggap-menggap atau tutup sajalah Garuda. Ya kan, perusahaan yang sangat dibangga-banggakan, maskapai penerbangan yang menjadi ikon negara di masa pemerintahan Pak Harto yang digawangi oleh Pak Habibie juga kan, malah kolaps ini sekarang. Ini otak orang-orang ini entah kemana. Begitulah teman-teman, kalau ada yang punya pengalaman soal perilaku eh, pegawai-pegawai pemerintahan itu yang seperti di Rut Garuda ini dan perilaku KPK ini, boleh cerita di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.